Halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua ya. Teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat dan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi nih di Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Dan nih hari kita ada ileng-ileng nih teman-teman. Kita mau bahas soal ileng-ileng lagi ya kan. Nah, lama kita kagak ngobrolin soal ileng-ileng. Ya, kita turunin dah ini hanya apa namanya kameranya rada turun dikit biar kelihatan bongkotannya. Biar kelihatan bagian pangkal batangnya. Tapi yang jelas pangkal batangnya orang kelihatan akarnya masih dalam proses penyeimbangan teman-teman. Kita kagak korek dah buat kali ini, termasuk dia nih. Ini kita pelihara bukan buat cabang atau buat apa nih. Ini kita pelihara karena di bawahnya tuh ada akarnya. Jadi ini kita pelihara dulu supaya akarnya mau gede gitu teman-teman ya. Nah, kita kembali ke ileng-ileng, kita bakalan bahas ileng-ileng apa aja yang bikin ribet di ileng-ileng teman-teman ya. Nah, itu daripada sesuai pengalaman kita mainin ileng-ileng tuh begini teman-teman. Kalau kita bikin bonsai dalam konsep naturalis itu kan udah pasti sebenarnya bukan dalam konsep naturalis doang sih, dalam segala aliran ya. Alangkah apa namanya puas hati kita ya gitu kayak lagu dah. Alangkah senangnya kita gitu kan ketika kita mampu membuat sebuah bonsai itu eh, tampil dalam bentuk susunan anatomi yang istimewa gitu ya. Jadi barometernya istimewa, bonsai istimewa itu yang bagaimana itu Bang? Nah, tentu saja itu apa namanya kompleks ya. Jadi intinya dia punya ukuran-ukuran ideal gitu. Dia punya ukuran-ukuran dia punya pembesaran-pembesaran yang proporsional gitu ya. Intinya begitu dah. Ya kan? Nah, semisal begini nih teman-teman. Kita lihat nih ileng-ileng dia punya konsep informal alias tegak berkelok. Kita lihat gerak dasarnya dulu dari batang dia ke sini, terus dia melengkung kemari, terus kita melengkung lagi ke sini. Nah, terus ini rencananya bakalan jadi terusan untuk mahkota nih teman-teman nih dia nih ya kan. Nah, cuman pembesarannya kita tunggu dan dia masih di los nih dia nih, kondisinya masih los. Nah, kemudian kita lihat ini cabang pertama, yang ini cabang kedua, nanti cabang ketiga ada di belakang loh, siap persiapannya loh ada di belakang. Nah, itu dia cabang-cabangnya. Kemudian nanti penerusnya ini. Nah, ada yang memang kagak gampang untuk kita dapetin teman-teman. Semisal posisi cabang-cabang yang tepat itu yang kagak gampang kita dapetin. Makanya kalau kita pengen bikin bonsai yang susunan anatominya istimewa itu agak ruwet, agak rumit. Itu mungkin salah satu penyebab kenapa banyak teman-teman yang kalau bikin bonsai itu apa sih jadi kurang sabar gitu kan. Nah, jadi kurang sabar terus jadi biarin aja dah dia tumbuhnya di mana, posisinya di mana itu yang kita konsep. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Karena apa? Karena memang buat ngedapetin ukuran-ukuran yang ideal itu memang nggak gampang. Kita pengennya di sini, cabang tumbuh di mana gitu kan. Nah itu, juga salah satu mungkin teman-teman yang lain memiliki kreativitas bagaimana caranya mensiasati gitu kan, apakah itu dengan susuan, okulasi dan banyak lagi kreativitas teman-teman pebonsai kita gitu ya. Nah, tapi untuk ileng-ileng kita mau berbagi bagaimana cara mengatur itu ya teman-teman. Jadi yang jelas begini, ketika kita dapetin uh, cabang baru yang jelas posisinya untuk cabang pertama, misalnya kayak kita dapat cabang pertama nih kayak kita di sini pamannya. Begitu udah ada cabang pertama, udah pasti dong ada cabang kedua. Nah, ini cabang kedua dulunya gitu kan, waktu belum ada dia media nih gitu kan. Nah, yang kita pilih adalah yang bagian terendah ini bakalan jadi cabang pertama, yang bagian agak naik sedikit itu yang jadi batang terusan.
sampai akhirnya dia ngeluarin cabang kedua gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika kita punya cabang pertama, itu pasti dong kita lakuin wiring untuk dapetin gerak dasar gitu kan. Nah, nih kita udah kawatin, kita udah lepas juga kawatnya, malahan kita udah potong dia karena pembesarannya udah cukup ngelihat perbandingannya dengan batang. Nah, cuman ketika kita melakukan wiring buat gerak dasar, kita mesti cari tahu dulu teman-teman. Di cabang pertama ini, cabang terusannya di posisinya di mana yang bakalan kita tumbuhin mata tunas ya kan nih. Kayak kita, pamannya kalau kita tumbuhin di sini, ini nggak ideal. Masalahnya kenapa? Masalahnya kalau kita tumbuhin di sini dengan batang besar sebesar ini, kita butuh daun ini rentangnya agak lebar soalnya teman-teman gitu ya. Nah, jadi kita butuh mata tunas atau penerus cabang itu di tempat yang agak jauh gitu. Jadi yang ini kita buang, yang ini kita buang, yang ini yang kita tumbuhin, tuh begitu. Mata tunas yang ini yang kita tumbuhin. Cuman ya kadang-kadang kita pengen dapat mata tunas di sini nih susah teman-teman. Ini aja melalui beberapa proses nih ya. Kita bilangin gini. Untuk wiring, ini 3 kali wiring teman-teman. Artinya 3 kali tahap pengawatan. Kenapa harus 3 kali? Pertama, kita pengen ada mata tunas posisi di sini, atas dan bawah. Ini satu atas, yang satu yang di bawah ini teman-teman. Nah, karena ilang-ilang itu kan zigzag gitu, nggak sejajar kayak sancang gitu ya. Nah, zigzag. Jadi satu di sini, satu di sini. Nanti ini yang ke atas, kemudian dia mendatar lagi, kemudian ini yang bakal nerusin rentang, jarak rentang yang kita perluin untuk menyeimbangkan berdirinya, kekokohan berdirinya gitu, untuk menentukan jarak rentang sebagai garis bawah dari media segitiganya nanti gitu ya teman-teman. Nah, waktu kita lakuin wiring, dia ini nggak di sini tapi di samping sono teman-teman. Nah, itu kenapa kita sampai wiring 3 kali. Nah, jadi begitu kita wiring dia kita pelintir. Kalau kita paksa pecah, patah. Pertama kita cukup dapat agak miring nggak apa-apa. Selang 1 minggu wiring kita buka, kita wiring lagi di tempat yang lain, kemudian kita pelintir lagi terus sampai 3 kali sampai kita dapat posisi ini gitu tuh teman-teman tuh ya. Jadi ketika ukuran dari sini ke cabang penerus itu udah kita dapat, kita lakuin wiring. Nah, kita pastiin wiring kita itu sesuai dengan mata tunas yang kita mau. Apa kita maunya samping kanan samping kiri? Tapi kalau untuk cabang pertama harusnya tuh atas bawah teman-teman ya. Jangan samping kiri, samping kanan karena nanti dimensinya terlalu longgar dengan cabang berikutnya di atas gitu ya. Jadi ambil yang atas bawah. Jadi nanti dia punya jarak dimensi yang bagus nantinya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya biar mata tunas ini tumbuh di tempat yang kita mau. Paling kagak geser-gesernya kagak terlalu renggang gitu ya. Nah, kita cara cuttingnya itu yang mesti kita perhatiin ya teman-teman. Nah, misal kayak gini nih ya, kayak gini. Ini kalau udah ada mata tunas begini, ini baru kita cut, baru kita potong gitu ya nih, baru kita potong. Nih kayak ini juga nih, kayak ini nih. Udah ada ini kita potong. Dia bakalan mau tumbuh ke bawah teman-teman. Dia bakalan mau nyiptain mata tunas. Nah, ini juga nih. Ini nih kita tumbuh nih. Kalau dia udah tumbuh, ini bisa kita potong. Tapi yang kita perlu itu kan di sini. Jadi tunggu dia tumbuh mata tunas, nanti baru kita potong gitu teman-teman. Jangan langsung kita press ya. Jangan langsung kita press karena berbahaya sekali. Ileng-ileng seringkali PHP, seringkali menipu kita. Begitu kita press dia malah mati teman-teman. Nah, begitu tuh ya. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita menumbuhkan mengejar mata tunas di posisi yang kita mau. Minimal nanti kita dapat pergeserannya tuh nggak jauh, beberapa mili aja. Nah, seperti yang udah kita dapat. Nah, terus kalau ada daun yang tumbuh seperti ini, supaya dia cepat ngeluarin mata tunas, ini jangan dibuang teman-teman. Jangan dibuang sebelum mata tunas ini besar.
Ya, gitu ya. Nah, itu begitu. Nah, kita kembali ke jarak ideal, teman-teman. Kita kembali ke jarak ideal. Ini mesti kita ukur dari sini ke sini. Ini mesti ukur dari kita ke sini harus lebih pendek. Kemudian nanti juga ke sini harus lebih pendek. Dan itu tergantung spek yang kita mau. Kalau spek yang kita mau mame, kalau dari sini ke sini umpamanya lebih dari 5 cm, hati-hati ke atas. Harus lebih turun ke bawah lagi ukurannya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi buat nerusinnya, di sini juga ada nih banyak tunas-tunas gitu kan, banyak tunas-tunas yang tumbuh. Tunas-tunas yang tumbuh ini kita bisa pelihara dulu, bisa kita manfaatin dulu untuk bantu pertumbuhan kambium agar cepat rapet nih, teman-teman. Jadi biarin dia gede, biarin dia gede dulu nanti supaya dia bisa bengkak, terus kambiumnya cepat rapet. Kalau udah rapet paling nggak minimal sedikit, artinya nanti kesonanya kita nggak terlalu lama buat tunggunya gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita pikir itu aja, teman-teman ya, beberapa hal yang ada di ileng-ileng, termasuk bagaimana cara mewiring dan menentukan mata tunas, ya kan, termasuk bagaimana cara menumbuhkan mata tunas ya. Kita bakalan lanjut nanti, kita bakal update terus videonya soal ini ileng-ileng, kita bakal terus pantau perkembangannya. Oleh karena itu teman-teman, ayo dah dukung channel kita ini, like ya kan, subscribe, tombol loncengnya tekan juga biar terus berlanjut, kita biar terus dapat info-info dari video kita ya. Itu doang. Terima kasih sekali lagi, bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.